Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Hari ini, insya Allah sinyal saya lebih baik. Ini IndiHome, sinyal di rumah ya. Mudah-mudahan tidak terlalu terganggu seperti yang kemarin. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Matur nuwun, siap, baik. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada materi entrepreneurship untuk pertemuan yang ketiga. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, saya selalu sampaikan bahwa wirausaha atau bisnis atau cara kita mendapatkan uang itu saya beri pengantar kemarin ada dua sisi. Ya. Satu sisi adalah terkait dengan soft skill, terkait dengan mental. Ya, sisi satu terkait dengan mental. Di sisi yang berikutnya adalah terkait dengan technical. Ya, terkait dengan keterampilan dalam berbisnis. Nah, sisi mental, sisi motivasional ini sudah kita bahas di sisi pertemuan pertama dan Bapak Ibu juga biasa mendengarkan dari berbagai sumber bahwa ya keberhasilan tidak mungkin dicapai tanpa kegigihan macam-macam dah ya, kita udah kenyang dengan teori tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menjalani hidup panjang ya tentu sudah merasakan bahwa dalam menjalankan usaha ya dibutuhkan sisi yang pertama tadi, kegigihan, kesungguhan, atau yang saya bahas di pertemuan awal ada dengan teman-teman juga menyatakan ada komitmen, ya kan, ada blueprint, ya, kemudian ada identity dan macam-macam di sesi hari pertama. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita berhasil dalam menjalankan karir, dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha kita, tentu dipengaruhi oleh bagaimana kita membangun identiti kita. Itu sebenarnya inti dari poin tentang mentalnya, soft skill-nya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, di sisi yang kedua adalah terkait dengan teknikalnya. Nah, di sisi teknikal, kita sudah sampai pada materi yang pertama di subbagian how big the market. Tugas workshop Bapak Ibu, kita mulai dengan what the problem. Ya kan, kemarin kita udah bahas what the problem. Ide bisnisnya kayak apa? Seperti Indofood mengatakan, banyak orang butuh makan mie, tapi tidak mau repot. Dia menemukan the problem, intinya adalah tidak mau repot. Kemudian kita juga masuk sisi yang kedua, yaitu who has the problem. Siapa target marketnya? Jadi ini kemarin kita udah bahas tentang target market, segmen pasar. Memahami perilaku calon pembeli. Ini ilmu teknik.
Jadi kalau teman-teman kita tidak memahami dan menyadari target market kita dengan tepat, ya kita ibaratnya mancing. Kalau Bapak Ibu mancing lele, kalau mancing lele itu kira-kira di mana tempatnya? Jadi misalnya, oh di laut. Oh di laut nggak ada lele Pak. Oh di sungai. Kalau ke laut, nyari lele, mesti nggak dapat lele. Nah itu namanya target market. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ikan manyung, ya tidak mungkin mancing di sungai. Dia mesti dipancing di laut dalam, berkarang. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pembeli besar, ikan kakap misalnya, ya berarti menangkapnya di laut dalam. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memancing ikan cetul misalnya, ya di sungai-sungai kecil. Nah, itu namanya target market. Nah, kemudian Bapak Ibu, ibaratnya kita lagi mancing lele. Maka apa umpannya? Ya umpan lele mungkin cacing, ya umpan lele mungkin ikan misalnya ya. Kalau Bapak Ibu ingin mancing udang, dikasih pakan apa misalnya ikan, bisa tidak? Oh bisa Pak, dia cocok. Ah, berarti dia masih menjadi target market dari solusi yang kita berikan. Bapak Ibu ingin mancing ikan manyung misalnya, pakannya apa? Cacing misalnya. Bisa tidak? Nah, itu adalah what your solution. Ibaratnya mau mancing ikan. Nah, jadi target market itu berarti spesifikasi ikannya. Nah, solusi itu adalah umpannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sampai di poin kedua. Poin ke what your solution. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada setelah kita menentukan target yang mau dipancing, sudah menentukan umpannya. Sekarang pertanyaannya adalah apa ikannya banyak? Nah, itu how big the market. Ya, berapa banyak ikan yang akan ditangkap? How big the market? Di kolom dan how big the market, Bapak Ibu, ini menarik Pak, saya senang Pak, misalnya gitu. Tapi ikannya enggak ada atau ikannya enggak banyak. Itulah mengapa bisnis karena hobi, ya bisnis karena hobi itu belum tentu berhasil. Ya, bisnis karena hobi belum tentu berhasil. Kenapa? Harus dilihat dulu how big the market. Apa memang ada pasar? Ya, ada dua cara Bapak Ibu menghitung pasar. Ya, ada dua cara menghitung pasar. Cara yang pertama adalah aktual data. Sebentar. Ya. Jadi yang pertama adalah aktual data. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar aktual data? Sudah, Pak. Oke, siap. Baik. Jadi yang pertama adalah kita mesti benar-benar menghitung berapa size marketnya. Ya, berapa market size-nya atau size marketnya. Dari mana biasanya? Jumlah penduduk, jumlah penduduk, laki-laki atau perempuan, umur berapa. Kalau misalnya kita perguruan tinggi misalnya ya jumlah sekolah, kalau SMA ya berarti jumlah SMP. Kalau kita target project-project BUMN ya berarti jumlah target BUMN. Nah, lalu kemudian kita mau mentarget berapa market share-nya. Berapa target yang ingin diperoleh. Nah, itu harus dihitung secara aktual. Jadi benar-benar dihitung. Misalnya, Pak, saya mau mentarget satu kecamatan Bangil misalnya. Berarti coba dicari berapa target market di kecamatan Bangil.
Apa ini mau target? Jumlah TK misalnya. Jadi Bapak Ibu misalnya jualan seragam untuk TK Playgroup. Ya dihitung berapa jumlah TK Playgroup di Kecamatan Bangil. Jadi kalau ngomong di Bangil. Saya mau mentarget Pak jualan kerudung. Oh, hitung jumlah penduduk di Kecamatan Bangil, lalu dipilih berapa jumlah wanita di Kecamatan Bangil. Itu secara aktual. Dari mana dapat aktual? Dari data kependudukan. Misalnya seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, setelah mendapatkan aktual data, atau kita mendapatkan aktual data, kita juga bisa Bapak Ibu menghitung dengan pendekatan ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu seperti ini. Contohnya ya, misalnya saya ingin jualan obat penurun berat badan. Saya dapatkan data aktual. 40 juta penduduk Indonesia overweight. Berat badannya berlebih. Ini data se-Indonesia. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya ingin jualan hanya di Sidoarjo, atau saya hanya ingin jualan di Surabaya. Nah, caranya kita buat yang namanya ekstrapolasi. Caranya begini Bapak Ibu, 400 juta ini kan se-Indonesia. Coba kita cek berapa jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita adalah 200 juta, maka terdapat orang kegemukan sebanyak 20%. Ekstrapolasi atau kira-kira atau rata-rata. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu jualan di Sidoarjo atau di Surabaya, berapa jumlah penduduk di Surabaya? Nah, misalnya jumlah penduduk di Surabaya, kalau saya tidak salah, Surabaya itu sekitar 3 juta penduduk. Kalau jumlahnya 3 juta penduduk, kemudian Bapak Ibu mendapatkan bahwa kira-kira atau ekstrapolasi 20% jumlah penduduk, berarti di Surabaya ada orang kegemukan sekitar 600.000 orang. Berarti 600.000 orang itu adalah data ekstrapolasi. Ya, jadi saya ulang, 40 juta penduduk se-Indonesia kegemukan. Kalau 200 juta penduduk di Indonesia, berarti kalau kita hanya jualan di Surabaya, Surabaya jumlahnya sekitar 3 juta. Berarti penduduk yang kegemukan kira-kira di Surabaya 600.000. Tinggal dicek, misalnya Bapak Ibu mau ngecek di Tuban. Tuban itu jumlah penduduknya 500.000 orang. Berarti kalau 500.000 orang, berapa orang kegemukan di Tuban? Bisa diekstrapolasi. 20% kali 500.000. Berarti 100.000 orang berapa? 100.000. 100.000 orang kegemukan, yes. Kalau ada orang 100.000, kalau Bapak Ibu mau jual suplemen penurun berat badan, berapa target market saya atau market share potensi saya? Bapak Ibu harus kembali ke atas. Kembali ke sini. Ke sini Bapak Ibu. Target market yang saya jual itu, yang kegemukan itu, yang saya target usia antara orang mulai kegemukan itu biasanya usia antara 15 sampai 55 tahun. Paling tidak orang yang peduli terhadap kegemukan. Nah, 100.000 itu harus dikalikan lagi dengan berapa jumlah orang yang berumur 15 sampai 50. Dari mana dapatnya Bapak Ibu?
dapat dari data demografi di kabupaten. Nanti ketemu angkanya itu, ada gambar demografinya. Misalnya umur 15 sampai 55 tahun itu dari sebaran penduduk itu ada sekitar 50%, anggap aja seperti itu. Ya, berarti sudah ketemu langsung 50% kali 100.000. Berarti ada potensi orang 50.000 di Kabupaten Tuban yang kegemukan. Umur 15 sampai 55 tahun. Misalnya, itu namanya cara menghitung ekstrapolasi. Saya kembali ke bawah. Jadi, how big the market? Esensinya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih target, saya memilih, misalnya saya pernah handle catering ya, saya memilih target market orang kaya kota pinggiran. Misalnya kayak gitu, orang kaya kota pinggiran eselon berapa itu misalnya. Jadi sekelas di atas Kasubag, Kabag misalnya. Kabag udah nggak kena, di atasnya Kabag misalnya. Nah, itu berarti kabupaten itu hanya kena kurang dari mungkin 50 orang, saya tidak tahu persis ya, di atas Kabag itu ada berapa orang. Nah, maka ketika dia mentarget seperti itu, maka dia butuh mentarget berapa kota kabupaten. Nah, berapa kota atau berapa kabupaten. Nah, itu menghitung how big the market. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu, how big the market. Jadi, ada aktual data, harus mencari benar datanya. Yang kedua adalah ekstrapolasi. Bapak Ibu bisa membuat perkiraan atau perumpamaan, ya, ekstrapolasi. Poinnya di tugas yang poin ekstra how big the market ini, saya ingin Bapak Ibu tunjukkan berapa banyak target market Bapak Ibu, kemudian berapa banyak lead marketnya itu ya, kemudian berapa banyak market size potensinya, kemudian ya Bapak Ibu boleh katakan berapa yang ingin ditarget. Misalnya market share-nya lah, ingin ditarget sebagai market share-nya. Misalnya dari 50.000 tadi orang kegemukan, saya ingin jual suplemen saya itu dapat 5% saja Pak. Berarti 5% kali 50.000. Berarti 250 orang, 2.500 orang per tahun misalnya. Saya jualan obat suplemen penurun berat badan. Nah, itu namanya market share. Market size-nya ketemu 50.000, jumlah penduduknya ketemu 500.000. Ya, sekelas Tuban mungkin 500.000. Ini terkait dengan how big the market. Tapi ini sepertinya perlu diskusi. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berkomentar terkait dengan market, how big the market. Adakah yang ingin bertanya tentang how big the market? Atau bisa dipahami? Paham Pak, tapi izin bertanya sedikit saja, Ya, menambah. boleh. Jadi yang tadi itu adalah perhitungan aktual data ya, sama apa lagi satunya itu. Jadi misalkan contohnya kayak gini, saya akan menjual produk kecantikan misalkan. Oke, siap. Se-Indonesia. Tadi kan dijelaskan itu adalah cuman menghitung seberapa besar market yang akan kita masuki barang. Nah, tapi di situ tidak dijelaskan kompetitor. Jadi misalkan kita di Indonesia ini ada berapa kompetitor, kemudian target kita mengalahkan kompetitor itu apa saja, kemudian bagaimana kita lebih menguasai daripada kompetitor yang lain. Mungkin itu Pak ditambahi ya, penjelasannya. Siap. Betul. Sebenarnya di poin how big the market ini harusnya sampai ke situ. Ya, sampai ke situ. Jadi
ngecek dulu market share yang dikuasai oleh kompetitor. Betul itu. Nah, memang di slide ini sudah saya hapus beberapa poin sehingga menyederhanakan berpikir teman-teman. Bahwa intinya adalah di tugas ini paling tidak teman-teman sudah menemukan ukuran pasarnya, kemudian sudah menemukan target yang ingin diperoleh itu sudah cukup menurut saya dalam konteks tugas ini. Tapi dalam konteks real, tidak bisa begitu. Kalau jenengan sudah punya bisnis real misalnya, ngomong skincare misalnya, coba dilihat top brandnya, penguasa marketnya, penguasa satu misalnya. Biasanya penguasa nomor satu dengan yang kedua, ketiga, keempat itu jaraknya jauh. Jadi kalau misalnya yang pertama sudah menguasai 50% segmen pasar, biasanya yang kedua, ketiga, keempat itu berbagi kecil-kecil gitu. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya ngomong soal yang paling sering dibahas di dunia marketing itu minuman misalnya ya. Minuman bersoda, minuman non soda dan seterusnya. Itu ada marketnya, ada market share-nya masing-masing. Lalu bisa dihitung. Lalu itu kalau dijumlah, itulah yang disebut dengan market size. Sebenarnya seperti itu market size. Akan tetapi nanti minimal-minimal saja seperti ini. Jadi misalnya Mas Saiful, misalnya Pak saya mau jualan skincare, oke. Saya jualan ngambil wilayah timur Pak, oke. Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya Jawa Timur, plus Nusa Tenggara dan Bali Pak, oke. Itu berapa marketmu? Kalau sederhana, minimal-minimalnya, tahu berapa jumlah penduduknya. Oh ini perempuan Pak, oke tahu jumlah perempuannya. Oh ini umur antara, yang mulai paham kecantikan itu kan umur di atas SMP ya, berarti kan sudah sekitar 16 ke atas lah ya. Atau ya oke deh, 16 ke atas. Atau bahkan mungkin SMA juga belum terlalu sebenarnya ya zaman sekarang. Misalnya diambillah usia 17 ke atas. Berarti 17 yang masih sadar glowing itu kan sekitar sampai 55. Jadi oke lah, misalnya 17 sampai 55. Jadi Jawa Timur, Indonesia Timur, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya dijumlah. Lalu dicari jumlah perempuannya, lalu itu cara yang paling sederhana. Terus terang ini memang cara paling sederhana. Tapi yang benar, kalau jenengan melihat, lihat kompetitor. Siapa yang bermain di dunia skincare? Ada Wardah, ada macam-macam lah ya, skincare dihitung market size-nya. Dihitung berapa dia belanjanya atau dihitung penjualannya, banyak datanya itu. Dihitung penjualannya, baru ketemulah sebaran pasarnya itu. Terus pertanyaannya, kita ini pemain baru atau kita pemain lama? Mau masuk di segmen yang mana? Mau merebut yang mana? Nah, itu menjadi target market share kita. Itu kalau Bapak Ibu teman-teman mau melihat lebih mendalam. Tapi di tugas ini saya sederhanakan, saya hilangkan slide itu supaya Bapak Ibu gampang berpikir karena ini fokusnya sebenarnya pikirannya adalah untuk membantu memulai usaha kecil ya UKM. Artinya sudah mulai ngerti, oh saat kecamatan ini saya mau jualan laundry. Saya target marketnya berapa radius meter? Saya mau ngambil radius 2 km. Setahu saya laundry itu sekitar 2 km radiusnya. Lalu dicek berapa jumlah kos-kosan, dihitung berapa penghuni kos-kosan, dihitung berapa, misalnya kalau, oh target saya karyawan pabrik Pak, oh target saya karyawan perkantoran Pak. Berapa orang-orang yang sedang ngantor seperti itu? Pertanyaannya, apa betul semuanya nyuci di laundry? Belum tentu. Nah, kita ingin mentarget. Saya ingin mentarget orang kantoran dan orang kos-kosan, saya prediksi sekitar sekian persen. Dari mana sekian-sekian itu, Bapak Ibu bisa melakukan riset kecil-kecilan. Ditanya, teman-teman, kalau nyuci laundry apa cuci sendiri misalnya? Oh, kadang-kadang cuci sendiri, kadang-kadang laundry. Berapa persen? Sekian persen. Nah, itu akan menjadi data yang bisa menjadi masukan target market, segmen pasar, dan market share. Saya kira gitu, Mas Saiful ya. Bisa ketangkep poinnya ya. Siap, Pak, siap, jelas. Lebih mendalam dalam konteks pekerjaan jenengan dan lebih mendalam dalam konteks bisnis real, soal how big the market, ini memang ngomongnya size target.
Nanti ada target, ada namanya market potensial market, size market. Itu di situ di dalamnya ada menjadi bagian potensial, ada juga yang betul-betul market share itu. Ada target market potensial. Nanti juga ini kan kalau mempelajari ilmu itu bisa menemukan ya bahwa ada yang bisa diperluas target market kita. Bahkan dalam konteks ini kita juga perlu mempelajari sebaran duit, wallet apa istilahnya ya. Berapa banyak duit yang akan dialokasikan belanja untuk produk kita. Itu juga perlu dicek berapa apa istilahnya sebaran duitnya, wallet share atau apa, ada istilahnya. Nanti kalau jenengan yang lebih mendalami tentang itu bisa dilakukan ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Workshop lembar berikutnya adalah faktor apa yang mempengaruhi bisnis kita. What the factor will impact to your business? Setelah menghitung, oh marketku besar ini, ada potensi ini banyak duit di sini, yes. Maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu, tapi saya harus paham, ini intinya. Teman-teman pelaku usaha harus paham faktor apa, faktor kunci, key faktor dalam bisnis. Ya, contohnya misalnya dulu ini materi dulu misalnya ya. Dulu waktu Grab masuk, Uber masuk, itu dia didemo oleh sopir taksi, diuber-uber oleh sopir ojek. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apa yang bisa membunuh bisnis online ini di awal-awal? Nah, ternyata yang membunuh adalah perizinan, regulasi. Tapi kemudian mereka mendapat regulasi dan membunuh bisnis yang lain. Yes. Coba misalnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisnis pesawat, ya berapa tahun yang lalu ada pesawat, Adam Air atau Lion Air, jatuh ke dalam laut. Kalau Bapak Ibu adalah CEO dari armada pesawat itu, apa yang pertama kali Bapak Ibu kerjakan? Ya, maaf nih, sebentar ya. Sebentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan. Ya, saya lanjutkan. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sebagai CEO dari armada atau bisnis apa namanya pesawat tadi yang Bapak Ibu lakukan? Nah, yang pertama harus dilakukan tentu adalah memastikan izin tidak dicabut. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Banyak bisnis yang misalnya contoh-contoh bisnis yang tiba-tiba harus gulung tikar gara-gara izinnya dicabut. Apa yang baru rame misalnya.
bisnis apa? Saya punya kawan usaha air minum, Bapak Ibu. Usaha air minum lancar. Tapi kemudian ketika menjadi besar, kemudian ternyata di bisnis air minum membutuhkan perizinan yang disyaratkan harus. Maka bisnis ini tiba-tiba harus ditutup. Nah, ada jenis bisnis yang lain yang membunuh itu adalah perilaku kompetitor. Saya punya kawan di sekitar Jawa Tengah, dia buka kafe. Kafe lumayan besar, ramenya minta ampun 3 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun belakangan di kanannya dibikin kafe kompetitor yang lebih besar, di kirinya dibikin kompetitor yang lebih besar. Dan tiba-tiba kafe ini ambruk. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah kompetitor. Ada juga Bapak Ibu bisnis yang terbunuh karena supplier tidak lagi bersedia mengirim bahan. Tapi juga lebih banyak lagi bisnis yang mati gara-gara perubahan gaya hidup. Apa itu? Perilaku konsumen. Kalau dulu kaki lima geser ke kaki lima geser ke ruko misalnya. Dari ruko geser ke kafe angkringan, kafe taman geser ke kafe modern dan seterusnya. Nah, itu pergeseran kompetitor. Dulu orang suka makan lesehan, tapi geser kemudian menjadi resto, kemudian geser menjadi dan seterusnya. Itu namanya terjadi perilaku pergeseran customer. Di bisnis yang membunuh teknologi, yang membunuh adalah teknologi, diantaranya contohnya misalnya percetakan. Nah, ini bisnis yang terbunuh gara-gara perubahan teknologi. Atau Bapak Ibu kalau berbisnis di bidang transportasi, travel yang mobil yang tidak berganti mobil, biasanya dia terbunuh. Nah, ini adalah contoh bisnis yang membunuh adalah teknologi. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin confirm dulu. Kalau misalnya bisnis siapa? Mas Saiful, bisnisnya apa tadi? Yang pengen dikembangkan? Laundry sama transportasi kemarin, Pak. Transportasi. Jadi kan pengen cenderungnya ke laundry apa transportasinya? Cenderungnya sepertinya ke transportasi dulu, Pak. Transportasi. Apa faktor pembunuh transportasi? Kalau menurut jenengan? Yang paling berpengaruh adalah kompetitor ya sama konsumen, Pak. Jadi kompetitor yang menggunakan kendaraan yang lebih bagus misalnya kan ya? Ya, lebih besar, Betul. kemudian dengan pelayanan terbaik mungkin. Yes, sehingga perilaku konsumen bergeser. Itu sebenarnya, ini sebenarnya karena dia poinnya adalah soal mobilnya, soal teknologinya. Nah, jadi nanti jenengan boleh mengambil 2 bagian. Apa yang paling membunuh di transportasi ini? Ya, kalau sepengamatan saya tentu mobilnya, armadanya, jadi teknologi terbaru, mobil-mobil yang terbaru, kemudian baru perilaku kompetitor yang memanjakan customer-nya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu oke, berarti udah ketangkep ya poinnya ya. Nah, ketika Bapak Ibu bisnis kita menghadapi perubahan, apa yang harus kita lakukan? Dalam konteks lingkungan tadi, faktor-faktor penentu lingkungan tadi, ada pandemi Pak, ada kompetitor Pak, teknologi mutakhir Pak, kendaraan teknologi ini udah nggak keluar lagi, perilaku konsumen. Jadi kayak konsumen kita itu, misalnya ngetren makanan Korea, ngetren makanan tradisional, ngetren makanan India, ngetren makanan Eropa. Nah, itu tren-trenan seperti itu terjadi pergeseran-pergeseran. Ada kalanya bisnis kita harus tutup, bangkrut,
Nah, ada 3 cara Bapak Ibu menggeser bisnis. Cara yang pertama adalah convergen. Convert, berarti mengecil, mengerucut. Ya, mengecil, mengerucut. Kira-kira bisnis saya fokus atau melebar, divergen. Kecenderungannya orang bisnis itu biasanya divergen, meluas. Ini jebakan maut, ya, jebakan. Saya lihat ini jebakan. Kita sering punya usaha. Oke, Mas Bima, suaranya masuk. Ya, kita sering, Pak, saya pengalaman lah, paling tidak merasakan. Buka warung misalnya ya. Awal-awalnya mungkin hanya 5 menu. Tapi 3 bulan nambah 6 menu, 7 menu, 8 menu, 10 menu, sampai 30, 50 menu. Akhirnya kewalahan. Nah, Bapak Ibu, itu kecenderungan bisnis biasanya divergen. Apapun dikerjakan. Kalau istilah orang-orang itu ya palu gada. Apa lo mau, gua ada. Nah, katanya gitu. Nah, pendekatan divergen ini kemarin masa pandemi biasa dilakukan. Usaha transportasi sambil jualan masker, usaha travel sambil jualan ramuan herbal, sambil jualan makanan, sambil jualan macam-macam. Itu ketika kondisi sulit. Jadi apapun dijual. Nah, atau biasanya ada beberapa orang yang dalam kondisi tertentu banyak peluang, diambil semua peluang. Itu pendekatannya divergen. Dulunya taksi, sekarang transportasi. Dulunya taksi, sekarang ada bis, ada tetap taksi, ada travel, ada tour leader, ada macam-macam. Nah, itu namanya divergen. Apakah ini bagus? Ya, tergantung Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak siap, divergen adalah menyebabkan kita menjadi gemuk bisnisnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang bisnisnya lancar, lalu kemudian menemukan peluang-peluang bisnis di sekitar itu, divergen adalah solusinya. Memperluas. Nah, ada juga Bapak Ibu yang bisnisnya itu pendekatannya konvergen, fokus. Contohnya nanti Rangga Kacamata itu. Dari penjual kacamata menjadi servis kacamata, gudang kacamata, grosir kacamata, dan seterusnya. Itu dia mencoba meluas. Nah, ada orang yang spesifik dari klinik kecantikan menjadi klinik jerawat. Nah, ini ternyata tren di beberapa jenis bisnis fokus ini juga menarik, Bapak Ibu. Ada yang saya fokus grosir, Pak. Saya fokus kaki mobil, Pak. Saya hanya fokus ngecat, Pak. Saya hanya fokus apa misalnya. Jadi Bapak Ibu ambil fokus. Nah, yang ketiga adalah strategi untuk mengembangkan atau berubah bisnisnya adalah dengan pendekatan pivot. Nah, kalau pivot ini berarti Bapak Ibu berubah haluan mengerjakan satu usaha yang sama sekali berbeda. Saya kemarin usaha bakso, Pak. Lancar, Pak. Tapi kemudian ada kendala habis dan bangkrut. Sekarang saya pindah usaha, Pak. Misalnya apa? Usaha bengkel, Pak. Nah, dari bakso menjadi bengkel. Nah, itu berganti teknologi. Itu namanya pivot strategi. Jadi Bapak Ibu mau yang mana? Mau konvergen, divergen, atau pivot strategi. Ketika menghadapi benturan keadaan lingkungan. Ya, ini tentu ketika kita menjalaninya perlu mempertimbangkan benar-benar faktor pasar, faktor kemampuan, faktor kompetensi, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke market landscape. Ya, jadi di area yang pertama sudah kita selesaikan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu market landscape. Yang pertama adalah kenapa orang memilih bisnis kita? Kenapa orang memilih produk kita? Nah,
Pertama tentu ketahui kompetitor. Ya, Bapak Ibu tentu ketahui kompetitor. Kompetitor diketahui semuanya. Kemudian langkah yang kedua adalah Bapak Ibu mengidentifikasi keunggulan kompetitor. Oh, keunggulannya A, keunggulannya B, keunggulannya C. Baru kita menetapkan keunggulan kita. Atau teman-teman sudah belajar ilmu ini, kita menetapkan keunggulan usaha kita atau disebut unique selling preposition atau unique value preposition. Ya, boleh menyebut seperti itu. Nah, cara sederhana untuk mendampingi atau cara sederhana untuk mengembangkan keunggulan, kita bisa melihat atributnya, Bapak Ibu. Saya unggul di bahan, Pak. Saya unggul di fungsi, Pak. Saya unggul di cost leadership atau cost leader. Jadi kemampuan memimpin di biaya. Saya unggul di pelayanan, kami unggul, Pak. Kami unggul di kualitas, Pak. Kami unggul di khusus daerah, Pak. Kami punya keunggulan eksklusivitas tadi itu orang kaya kota pinggiran contohnya itu tadi. Atau kami punya keunggulan di proses bisnis kami, Pak, dan seterusnya. Dan banyak lagi yang lain. Apa keunggulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Nah, teman-teman diminta memilih satu atau dua boleh. Kalau bisa menemukan satu, bagus sekali. Kalau nggak bisa menemukan satu, boleh menemukan dua atau tiga keunggulan gabungan. Selain fungsinya, Pak, bahan kami ini khas, hanya ada di daerah kami. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah sebagai atribut keunggulan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sambil dicatat ya, saya teruskan dulu. Nah, bagaimana menghadapi kompetisi atau bagaimana kita memilih keunggulan? Jadi keunggulan itu juga harus bercermin kepada kompetitor. Tadi ya saya bilang ini ya kompetitor. Harus ada bercermin dari kompetitor, pesaing 1, pesaing 2, pesaing 3, dan seterusnya. Nah, apa keunggulan kita? Cara berpikirnya begini, Pak. Keunggulan saya, keunggulan kompetitor. Jadi yang poin 1 ini keunggulan saya, poin 2 ini adalah keunggulan kompetitor. Sementara di sisi ketiga adalah konsumen. Coba kita lihat. Apa yang kita unggul dan dibutuhkan konsumen, nah ini yang harus kita perkuat. Inilah keunggulan yang harus dibangun. Nah, sedangkan kompetitor hebat dan kita tidak hebat, sementara ini dibutuhkan konsumen, ini namanya daerah yang harus dihindari. Mereka mobilnya bagus-bagus, Pak. Mereka trayek premium, Pak. Kalau begitu saya ambil daerah mana? Dan seterusnya kalau ngomong transportasi tadi. Nah, Bapak Ibu, yang berbahaya adalah kalau kita terlalu memperhatikan kompetitor, terlalu kepo kepada kompetitor, ini bahaya di sini. Jika kompetitor hebat pada satu area, dan kita pun hebat pada area itu, tapi area ini tidak dibutuhkan oleh konsumen. Bagus-bagusan gedung, bagus-bagusan armada, bagus-bagusan. Padahal konsumen hanya butuh kecepatan. Misalnya, hanya butuh apa misalnya ya. Jadi itu yang nggak perlu diperhatikan. Nah, area perang adalah, Bapak Ibu, konsumen perlu, kita hebat, kompetitor hebat. Konsumen sangat butuh. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Unique selling preposition harus memperhatikan kompetitor, harus memperhatikan kebutuhan customer. Yang kedua, bagaimana memilih, how choose you? Kenapa orang memilih kita? Positioning. Positioning, Bapak Ibu, positioning adalah poinnya seperti ini. Positioning itu
saya dikenal titik-titik-titik. Nah, saya ingin dikenal titik-titik-titik. Kalau Bapak Ibu suka dengan Ferrari, Ferrari dikenal titik-titik-titik. Misalnya, mobil mewah dan sport. Atau mobil sport dan mewah. Mobil sport yang mewah. Nah, misalnya, Mercy atau BMW misalnya. Mobil yang mewah, apa misalnya? Berkelas, misalnya. Dan seterusnya. Mobil, misalnya, Avanza atau Innova, misalnya. Mobil keluarga, mobil dagang, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu ingin dikenal titik-titik-titik, itu adalah positioning. Biasanya mereka tuliskan di tagline, bisa tuliskan di slogan-slogan, itu untuk menggambarkan saya ingin dikenal titik-titik-titik. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita punya, supaya kita dibeli oleh customer, kita harus punya promise namanya, biasanya di tagline ya. Kita punya janji. Kalau Bapak Ibu transportasi, Bapak apa janjinya kepada customer? Misalnya termurah. Kalau di daerah ke arah Bojonegoro, Tuban, dan sekitarnya, Cepu dan sekitarnya, itu ada orang jual buah-buahan. Saya kenal dengan beliau, toko buah, apa namanya? Toko buah, pendekar buah, saya lupa namanya. Apa ya Pak? Yang daerah, dia menjual buah paling murah, menjual buah paling murah, itu adalah promise. Kalau seandainya dia jual, ada yang tahu di daerah Tuban dan sekitarnya Bapak Ibu, Bojonegoro, jual buah, Legen yang terkenal biasanya. no, bukan penjual buah, toko buah, gede banget. Itu dia punya promise, yaitu jual buah paling murah. Sama dengan Lion Air misalnya, pesawat murah. Nah, ketika kita punya promise seperti itu Bapak Ibu di bisnis kita, ini biasanya dituliskan di tagline kita. Nanti saya kasih contoh punya Pak Rangga ya, Mas Rangga ya. Kacamata paling kekinian misalnya, itu adalah promise, janji. Nah, ini adalah membuat orang memutuskan membeli produk kita. Why choose you? Kenapa membeli produk kita? Karena kita punya janji. Misalnya jual makanan paling enak, terus kemudian tidak enak, tentu nggak laku. Ya, ini persoalan di usaha kaki lima, usaha makanan. Saya punya persoalan di bisnis seperti itu. Jadi Bapak Ibu, selain positioning, USP, positioning, dan promise, ini akan membuat Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu dipilih. Nah, selanjutnya adalah faktor yang menentukan membuat orang membeli produk kita adalah, yang berikutnya adalah pricing, strategi harga. Strategi harga. Strategi harga ini singkatnya seperti ini. UKM biasanya memilih harga itu melihat kompetitor. Berapa dijual ini Bu, atau berapa jual ini Pak? 10.000. Kenapa jual 10.000? Ya, kompetitor jual 10.000, saya juga jual 10.000. Nah, itu pendekatan UKM biasanya. Bapak Ibu, juga ada bisnis-bisnis tertentu yang kalau harga kita bergeser, konsumen pindah beli, pindah pasar. Nah, itu adalah tipologi bisnis yang masih menjual produk, belum menjual value. Besok kita akan bahas soal menjual value. Ketika kita jualan produk, maka yang kita jual mesti harga. Harga. Nah, dalam konteks Smart Business Map ini, Bapak Ibu, bagaimana kita menentukan harga itu berdasarkan positioning.
target market berdasarkan keunggulan, segmen pasar, ceruk pasar. Ini poinnya. Jadi kalau kita masih seperti pendekatan UKM, berapa jual? 10.000 Pak. Kenapa? Pesaing 10.000 Pak. Belum bisa menentukan harga berdasarkan segmen dan target, ini Bapak Ibu kategorinya masih pelaku usaha mikro yang biasanya belum tahu cara menentukan target market, segmen pasar, dan belum punya keunggulan. Kenapa satu produk yang sama dijual di tempat yang berbeda menjadi berbeda harga? Kenapa produk yang sama dengan branding yang berbeda bisa menjadi berbeda? Karena kita menjual value, menjual segmen sesuai segmentasi dan sesuai target market. Kita akan bahas lebih dalam besok di materi DNA bisnis. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana menjual, tentu strategi di poin ini saya tidak sangat mendalam, karena tentu waktunya nggak mencukupi juga. Bagaimana Bapak Ibu promosi, mungkin dibahas mendalam di marketing, AIDA, attention, interest, desire, action, bagaimana apakah kita sampai pada membuat konsumen langsung membeli, apakah harus untuk atau hanya untuk membangun aware atau mendorong mereka untuk melakukan trial produk. Nah, ini tentu programnya berbeda-beda. Apakah menggunakan kampanye bisnis, apakah menggunakan tester, apakah menggunakan diskon, promosi diskon, apakah menggunakan pendekatan distribusi channel, apakah kita menggunakan pendekatan-pendekatan direct ataupun indirect selling, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu di tugas workshop kita tidak terlalu mendalam ya. Pokoknya Bapak Ibu bisa menguraikan bagaimana sih strategi Bapak Ibu untuk membuat target market. Nah, berikutnya adalah, saya lanjut, waktunya biar selesai. Berikutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana, ini singkat saja, bagaimana menjaga customer. Ini pekerjaan rumit, pekerjaan yang sulit. Risetnya seperti ini Bapak Ibu. Konsumen yang puas belum tentu loyal. Ini poin penting bahwa konsumen yang puas belum tentu loyal. Saya pernah mengelola lembaga pendidikan, siswa-siswa, murid-murid yang dapat kemudahan, dapat fasilitas, dapat program penyaluran, kita bantu segala macam. Tapi ketika mereka mendapatkan kekecewaan kecil saja, tiba-tiba seperti hujan panas setahun ditimpa hujan sehari. Jadi bahkan orang yang dibantu dengan biaya yang sangat murah ternyata tidak merasa dibantu. Misalnya contohnya seperti itu. Ini kalau ngomong jasa pendidikan. Nah, demikian juga Bapak Ibu di bisnis non pendidikan, non jasa, sama Bapak Ibu. Orang yang membeli dan senang puas belum tentu loyal. Apalagi di zaman sekarang, di generasi yang suka mencoba. Hari ini coba di mana, besok coba di mana, lusa coba di mana. Konsumen yang memuaskan, produk yang memuaskan belum tentu. Itulah mengapa dalam konteks bisnis mesti ada program loyalty customer. Ada program-program, ini detail panjang sekali Bapak Ibu, tapi intinya di poin ini, di tugas Bapak Ibu, apa kira-kira upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat hubungan yang erat dengan customer, engage, erat dengan customer, sehingga bisnis kita menjadi tempat langganan. Poin yang pertama atau poin berikutnya adalah harus memahami customer. Coba Bapak Ibu kalau datang ke Indomaret, ke Alfamart, ke Burger King, ke tempat-tempat bisnis-bisnis itu, kita akan ditanya nomor teleponnya berapa, namanya siapa, rumahnya di mana, usahanya apa, pekerjaannya apa, dan lain-lain, dan lain-lain. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengenali perilaku customer. Jadi mesti ada program loyalty customer. Pertanyaannya apa?
kira-kira program-program yang kita bangun. Nah, di bagian terakhir Bapak Ibu terkait dengan profitabilitas bisnis, bisnis yang profit. Ini pertanyaan nomor 8, 9, 10 mungkin ya. Bagaimana bisnis kita bisa profit? Sebelum masuk ke profit, saya stop dulu. Mungkin ada 1-2 yang ingin berkomentar Bapak Ibu terkait dengan slide sebelumnya. Monggo. 1-2 pertanyaan mungkin saya persilakan. Ya, mohon izin Pak Irwan Pak. Siap, Mas Irwan, silakan. Mau minta masukan aja Pak. Boleh. Kalau misalnya tadi Bapak contohkan kalau misalnya dagang bakso misalnya terus gagal gitu ya Pak. Ya. Sebaiknya apakah mengganti dengan bisnis baru atau mempelajari kenapa kegagalan kemarin dan fokus di usaha tersebut Pak? Mungkin makasih Pak. Oke, siap. Ya, Pak Irwan, tentu tugas Smart Business Map ini sangat cocok untuk mengevaluasi tugas Bapak tadi. Misalnya pernah usaha bakso, pernah usaha produksi apa misalnya ya, pernah usaha produksi batu bata misalnya, atau pernah usaha apa tertentu, terus kemudian usaha Bapak Ibu atau usaha kita ternyata tidak lancar. Coba Bapak masukkan what the problem. Apa benar bisnis kita ini menjawab problem customer? Oh, ternyata customer saya itu membutuhkan makanan kekinian. Apa itu? Pedes level misalnya. Oh, selama ini saya nggak masuk ke situ. Berarti saya nggak menjawab problem. Oh, saya pangkalan di sini dan seterusnya. Nah, jadi Pak Irwan, kalau punya bisnis yang di masa lalu pernah jatuh, coba dipetakan di Smart Business Map ini. Paling tidak, coba Bapak lihat di pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, sampai how big the market. Ya, oh jangan-jangan pasarnya enggak ada, misalnya seperti itu. Jadi tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi kenapa bisnis ini kok sampai mengalami gangguan seperti itu. Yang kedua, Pak Irwan dan teman-teman, saya melihat bisnis itu boleh kita mengatakan bisnis ini tidak cocok setelah Pak Irwan menjalaninya 2 tahun, Pak Irwan. Atau mengatakan bahwa bisnis ini hebat, keren, itu setelah menjalankan 2 tahun. Kenapa demikian, Pak Irwan dan teman-teman? Ada yang namanya siklus bisnis. Bisnis itu ada siklus harian, Pak. Pagi sampai malam. Coba kita lihat, buka pagi kayak apa, siang suasananya apa, sore, malam. Bapak Ibu akan tahu, oh pagi lebih rame, siang lebih rame lagi, sore agak sepi, malam mulai sepi. Ada yang pagi sepi, siang agak rame, malam rame, tengah malam tambah rame. Nah itu namanya siklus harian. Kenapa saya katakan harus 2 tahun? Ada siklus harian. Ada siklus mingguan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu. Oh, Senin rame, Pak, masih terpengaruh Minggu. Selasa, Rabu, Kamis sepi, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin rame, Pak. Nah, itu namanya siklus mingguan. Yang ketiga adalah siklus bulanan, Pak Irwan. Coba dicek selama sebulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pasti ada pola omsetnya. Ada pola marketnya. Ya, di kawasan pabrik yang gajian tanggal 25 tentu berbeda. Di kawasan pabrik yang gajian tanggal tentu berbeda. Ya. Nah, yang ketiga adalah siklus tahunan. Di daerah kita Jawa Timur tentu ada istilah bulan Jawa itu selo besar suro, ya sero besar suro, Jumadil awal, Jumadil akhir. Nah, Bapak Ibu di situ atau di dalam konteks Islam ada musim haji, musim
musim apa apit, ada musim apa. Di situ ada siklus tahunan. Kalau kita ngomong nasional ya ada Natal, Tahun Baru, puasa, Lebaran, kurban dalam konteks siklus nasional. Ada musim pendaftaran murid baru Juni-Juli, ada musim dan seterusnya. Nah, itu ada siklus tahunan. Maka dari itu, Bapak Ibu, pelaku bisnis ketika menemukan problem, jangan-jangan waktu Bapak buka usaha, itu di siklus yang memang kering. Dalam konteks omsetnya itu kering, jadi bukanya salah mongso. Nah, lalu Bapak mengira ini bisnis jelek, padahal Bapak masuk di musim yang kering. Contoh misalnya kalau kuliner di bulan Suro misalnya, itu omset itu saya mengalami bertahun-tahun, omset selalu turun. Ada apa? Ya saya tidak tahu, itu adalah culture negeri ini. Jadi ada siklus yang menyebabkan turun. Maka harus mengerti selama 2 tahun. Demikian Pak Irwan. Ya, makasih Pak. Oke. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu? Saya persilakan jika ada. Iya Pak, saya Monggo. ini Pak, menyambung pertanyaannya Pak Irwan tadi, baru bisa dinilai setelah 2 tahun kita melakukan bisnis. Kalau setelah 2 tahun itu ternyata nggak ada perkembangan, apa kita harus ganti bisnis lagi gitu Pak? Kalau Ibu sudah memvalidasi namanya ya, sudah memvalidasi ya memang harus ganti bisnis Bu. Maka harus apakah konvergen, divergen atau pivot. Jadi langkah pertama Bu, usaha Ibu masukkan dulu ke tugas ini. Nanti coba Ibu mapping dulu. Ya kan, masukkan ke mapping itu problemnya apa. Tapi kalau memang sudah market sudah bergeser, jadi misalnya usaha kaki lima, oh market bergeser di bisnis ini, orang sudah bergeser ke kafe. Kafe susah payah. Ternyata kafe sudah bergeser ke taman. Jadi resto taman, kafe taman. Terus harus bagaimana tuh? Nah, maka Bapak Ibu ya harus mencari gagasan yang lain. Nanti bisa menggunakan pendekatannya Blue Ocean. Besok mungkin saya cuplikkan sedikit tentang bagaimana strateginya agar kita bisa mengkombinasikan atribut-atribut pasar atau atribut-atribut produk sehingga kita memiliki keunggulan. Jadi Bu Yaya kalau sudah 2 tahun dan Ibu sudah memvalidasi memang salah target, sudah memvalidasi memang salah produk, sudah memvalidasi memang salah segmen, ya kita harus bergeser Bu. Tapi kalau Ibu jangan-jangan jual produk ke pasar tradisional, tapi segmen yang ditarget adalah target kelas atas misalnya, ya Ibu salah segmen. Berarti tinggal menggeser produk Bu. Dengan cara apa? Rebranding. Oh, kemasannya dirubah. Oh, harganya dirubah. Oh, target marketnya dirubah. Oh, namanya dirubah. Oh, penjualnya dirubah. Oh, apalagi dirubah. Nah, jadi belum tentu menutup bisnis itu menjadi pilihan terbaik. Karena poinnya ini, jangan sampai Ibu bisnis bakso setahun 2 tahun tutup, ganti bisnis cilok setahun 2 tahun tutup, ganti bisnis pecel sekian tahun tutup. Padahal yang salah adalah ketika kita keliru segmen pasar, keliru target market, keliru mengemas produk. Seperti itu. Dicoba Bu, dimasukkan ke tugas workshop ini. Nanti saya bantu mereview. Ya, terima kasih. Siap. Adakah yang ingin menambah Bapak Ibu? Monggo. Pak, izin menambah Pak. Mohon izin. Bentar, Oh iya, Pak. monggo Pak Mahfur dulu. Pak Mahfur dulu gantian. Dari tadi. Siap, monggo Mas Mahfur. Oke, terima kasih Pak Suryono. Ini mungkin tidak pada
membaca peluang bisnis, karena kalau saya melihat bisnis itu rata-rata itu meniru model bisnis yang ada. Untuk menemukan problem itu memang sangat sulit sekali dan butuh intuisi dan kepekaan yang khusus lah. Memang kalau tidak punya intuisi bisnis yang mumpuni, saya kira kita sangat sulit untuk menemukan problem atau poin di pasar. Ya. Rata-rata kita melihat bahwa bisnis itu meniru bisnis yang sudah ada. Ya. Contoh sederhana adalah kuliner misal. Ya. Ketika kita membuka sebuah resto dengan segmentasi tertentu, dengan branding, dengan segala macam yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Tapi sudah berjalan sekian tahun, ini masih jalan di tempat gitu loh. Jalan di tempat, bahkan cenderung rugi. Lah ini untuk menganalisa syarat prasyaratnya sudah kita penuhi semua ini, tetapi masih saja ini belum bisa mendongkrak performa bisnis kita. Mungkin ada kiat-kiat khusus yang bisa kita ambil atau bisa kita lakukan agar bisnis ini benar-benar performnya bisa bagus. Dan ini memang kisah nyata, Pak Sur. Pak Sur sendiri sudah pernah makan di situ sama saya dulu. Siap. Apa namanya, jadi masalah yang saya sendiri juga masih belum bisa menemukan solusinya gitu. Terima kasih, Pak Sur. Siap, matur nuwun, Mas Mahfur. Ya, jadi Bapak Ibu, soal keterpilihan pasar ini, soal why choose you, kenapa orang memilih di kanan, nggak memilih yang di tengah? Kenapa mobil parkir seret tidak mampir di tempat kita, tapi mampir di tempat orang lain misalnya ya. Nah ini memang kalau kita menguasai ilmu ini memang bisnis kita ya nomor satu ya. Di bisnis kuliner, di bisnis pendidikan, di bisnis jasa, di bisnis. Nah ini memang pelan-pelan harus di mapping, Pak. Di rebranding tadi. Jadi harus di reset ini memang. Jadi bisnis seperti yang kita lakukan ini memang harus di reset. Apa memang ada kebutuhan di produk atau di jasa kita ini? Apa memang ada marketnya di how big the market itu? Dan yang lebih penting lagi adalah kenapa orang membeli, kenapa orang memilih? Ini bisa jadi judul tesis ini ya. Tren sekarang banyak sekali judul-judul poin-poin tesis ini nanti bermanfaat langsung untuk bisnis kita. Motif membeli. Kenapa orang motif membeli ini? Kenapa orang membeli ke tempat kita dan mengapa orang tidak membeli ke tempat lain? Dan mengapa orang membeli ke tempat lain tidak membeli ke tempat kita? Nah, ini dimulai dari pertama, dimulai dari segmen pasar target market. Saya ulangi ilustrasi yang saya buat pertama tadi. Waktu Bapak Ibu, kita pengen ilustrasi orang mancing. Teman-teman kalau mau mancing, itu apa yang pertama kali ditentukan? Mas Mahfur pernah mancing enggak? Pernah, Pak. Kalau mancing, itu apa yang ditentukan? Ikannya, pancingnya, pakannya, tempatnya. Ikannya, pancingnya, pakannya, tempatnya. Apanya duluan? Tempat, Pak. Ikannya dulu. Ikannya dulu. Saya mancing di mana nih? Maaf, pertama itu mau mancing apa? Ya kan? Mau mancing apa kita? Nah, jadi Bapak Ibu, tapi juga yang disampaikan oleh Mas Saiful tadi, tempatnya. Karena sekarang sudah nggak seperti zaman purbakala ya. Jadi mancing itu mesti ke tempat pemancingan. Gitu. Mancing itu tempat pemancingan. Ini dalam konteks mencari ikan, apa yang pertama ditentukan? Tentu yang pertama ditentukan adalah ikannya dulu. Saya mau mancing kakap. Kalau mau mancing kakap, baru ngomong yang kedua,
tempatnya di mana? Ya kan, tempatnya di mana? Jadi yang pertama, siapa yang mau dipancing? Resto itu tempat ngopi, tempat rapat, tempat pesta keluarga, tempat makan siang cepat, tempat makan siang jamuan pejabat penting, tempat rapat apa dan seterusnya. Tempat nongkrong sales atau apa. Nah, tentu tempat kita itu menyesuaikan yang mau dipancing. Resto itu mau mancing keluarga pesta makanan atau pengen mancing orang makan siang kantoran orang berkelas, makan siang resto berkelas. Saya menemukan yang saya riset di Pati itu tempat makan rumahan cepat berkelas. Makan rumahan cepat berkelas. Makan rumahan cepat berkelas. Jadi yang rame apa? Sarapan tidak terlalu rame, tapi makan siang. Makan siang itu rame sekali. Kenapa? Dia tempat makan siang, tapi dia cepat, tapi dia berkelas, tapi dia untuk makanan rutin. Saya sebut makan rumahan. Maka setelah ketemu segmennya, targetnya, maka ketemu konsepnya. Makan rumahan cepat berkelas. Kalau makan rumahan tidak berkelas, itu ngambil sendiri, Pak. Jadi prasmanan ngambil sendiri. Ini cepat berkelas, berarti dia prasmanan, tapi diambilkan. Tapi berkelas, maka harus ber-AC. Maka tempat makanannya harus besar, berstainless steel, kaca bersih, petugasnya make up, pakai sepatu, pakai make up, dan dia harus diajari ilmu pelayanan. Makan rumahan cepat berkelas. Nah, jadi ketika ketemu orang kantoran, kelas atas, makan siang, makan cepat, tapi tidak ngomong panjang, tapi ini jamuan penting, tapi harus cepat. Dengan perubahan konsep itu, Pak, dari omset 1 hari 3,5 juta, rame hari Minggu sampai 5 juta, itu bisa naik dalam 6 bulan, bisa sampai 10 sampai 12 juta per hari, Pak. Hanya dengan membenahi konsep ikannya apa, mancingnya di mana, umpannya seperti apa. Contoh yang kedua, bisnis ini awalnya, jadi di bulan awal, Pak, kita masukkan Grab. Oke, masuk Grab. Apa yang ingin ditonjolkan? Kami ingin mengangkat makanan iga. Iga itu dipotong-potong di bumbu sup iga lah ya. Pokoknya makanan dari iga. Masukkan Grab. Yang lain gimana, Mas? Saya masukkan ini dulu, Pak. Saya pengen ini. Oke, coba dulu. 3 bulan. Tidak ada yang beli. Nah, jadi tempat mancingnya GrabFood, umpannya iga. Kenapa kok nggak ada yang beli, Bapak Ibu? Ternyata orang yang membeli lewat GrabFood itu bukan untuk pesta. Kalau misalnya jenengan jual kakap merah, asam manis lewat GrabFood, ora payu, Pak. Iga panggang lewat GrabFood, enggak payu, Pak. Kenapa? Yang membeli lewat GrabFood itu mesti makanan ringan, makanan enteng. Saya bilang apa? Ganti, Pak. Jangan masukkan yang seperti itu. Masukkan apa? Nasi goreng, seafood, mie. Ini salah satu faktor yang meningkatkan omset tadi. Omsetnya per hari 2,5 sampai 3 juta dari GrabFood. Kok bisa begitu? Umpannya tepat, tempat mancingnya tepat, target marketnya tepat. Kenapa? Apa ada orang makan kakap besar, gurami asam manis, lewat GrabFood dipesan begitu? Ada, Pak, tapi sedikit. Tapi kalau orang pesta keluarga, pesta kantor, itu yang dilakukan adalah
pemesanannya lewat di tempat, meja kursi yang besar-besar, dan seterusnya. Monggo, saya persilahkan Bapak Ibu, ada komentar? Saya Pak, mohon izin Pak. Hilang. Ya, lanjut. Monggo Pak Saiful. Ya, mohon izin. Jadi pembahasan kita tadi adalah kita fokus kepada apa yang akan kita pancing dan tempatnya seperti apa. Ya. Saya ingin menyinggung kepada bagaimana cara kita memancing. Tadi kayaknya kurang disinggung. Saya pernah membaca sebuah cerita seperti ini. Jadi lebih kepada cara memancing, Pak. Ada 3 marketing lah, jadi kepenjualan, cara menjual. Ada 3 orang yang kemudian ditugaskan menjual sisir kepada seorang biksu. Jadi yang pertama dia berpikir, bagaimana menjual sisir kepada biksu yang botak-botak kepalanya gitu ya. Akhirnya marketing yang pertama itu hanya dapat menjual 1 sisir, itu pun karena seorang biksu itu kasihan. Kemudian dia yang kedua adalah berpikir, di sana kan di tempat biksu itu bukan cuma biksu, ada bule-bule, akhirnya dia jual ke bule. Jadi dia laku sekitar 5 sampai 10 sisir. Kemudian seorang marketing yang ketiga berpikir, menemui kepala biksu, kemudian dia berkata, sepertinya sisir ini bagus untuk souvenir kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke biara, ke tempat ibadahnya gitu. Akhirnya kepala biksu mau membeli dan dengan jumlah yang cukup besar karena itu dibuat souvenir kepada pengunjung. Itu artinya kita tidak selalu bergantung kepada siapa yang akan kita jual, tapi bagaimana cara kita menjual. Misalkan jas hujan itu bisa kita secara ini ya paling laku kalau hujan, tapi ternyata ada jas hujan yang dimodifikasi untuk olahraga, ketika kemarau pun bisa kita pakai gitu. Dan dari cara kita menjual dengan apa yang kita jual dan tempat yang kita jual, dari ketiganya itu yang paling signifikan yang membuat produk itu laku yang mana, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, siap. Ya, poinnya begini Mas Saiful. Jadi di pertemuan awal, atau paling enggak di pertemuan kemarin, bentar ya, saya sampaikan bahwa di waktu kita menentukan segmen dan target, di situ harus langsung memahami B2C atau B2B. Ini business to customer atau business to business. Kalau kita ngomong catering yang punya Pak Maghfur tadi, tempat meeting, maka Pak Maghfur jangan lupa jualannya bukan door to door ke orang di pinggir jalan, tapi dia mesti B2B. Kemana? Kantor Semen Gresik, ke PT PLN, ke kantor-kantor dinas, karena dia B2B. Jadi bisnis yang kelihatannya B2C, jualan sisir tadi, tapi ketika dia menyadari bahwa ada agen di situ, dia bisa menyadari ada distributor di situ, itu bisa menjadi sumber income. Ya, jadi kompetitor dijadikan sebagai partner. Saya punya anak binaan, jualannya adalah, produksinya adalah marning. Dia tidak ngurusi penjualan end user. Dia hanya menjual grosir. Ya, maka dari itu di modul yang keberapa itu kita harus menentukan target market itu spesifik. Jadi kalau kita memang saya end user Pak, saya door to door dan retail, maka konsepnya pasti berbeda dengan waktu Bapak Ibu jualannya B2B. Ya, jadi ini soal strategi. Kalau resto, tadi ngomong resto dulu ya. Kalau resto B2C,
mungkin lebih cocok menampilkan penyanyi. Tampilkan di situ si musik misalnya musik keroncong, tampilkan musik anak band. Tapi kalau itu B2C, undang sebanyak mungkin komunitas-komunitas. Tapi kalau target marketnya adalah tempat itu untuk pesta, berarti bukan anak band yang diundang. Bendaharawan, kita hubungi bendaharawan, kasih fee, kita hubungi sekretaris bagian keuangan di PLN, bagian keuangan di sekolah, bagian keuangan di dinas-dinas tertentu, kita kasih fee sebagai agen kita untuk mengundang rapat-rapat di tempat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu caranya berbeda. Jadi sekaligus merespon punya Mas Saiful tadi, tetap saja saya tetap berpendapat bahwa segmen dan target market ini penting. Yang kedua, memahami B2B atau B2C. Ya, kalau konsepnya adalah tadi cerita itu kan hanya fiksi ya, jadi tidak mungkin seorang biksu mau jualan sisir, tapi yang mau jualan sisir mungkin staf di kantornya biksu, misalnya gitu. Tidak mungkin biksunya atau kepala biksunya, tapi admin di tukang kebun di tempatnya tukang biksu, atau orang yang orang sipil di kuil itu, mungkin yang siap untuk jualan, atau bagian kerumah tanggaan di kantor biksu. Jadi B2B itu harus ketemu dengan target, segmen dan target. Contohnya tadi ya, kalau jenengan misalnya restonya tempat rapat, nggak mungkin ke kepala kantor, Pak. Kepala kantor nggak ngurusi rapat, Pak. Yang ngurusi rapat adalah KTU. Jadi kepala biksu nggak mungkin membeli sisir. Ini saya membantah cerita tentang sisir dan biksu ya. Tapi yang membeli, yang memutuskan, nah ini di marketing dibahas ya, yang memutuskan membeli sisir, yang memutuskan membeli resto adalah siapa? Influencernya siapa? Mungkin kepala kantor influencer. Kepala kantor bilang gini, Mbak, misalnya Mbak kepala TU-nya, Mbak Ita, tolong pakai itu restonya Pak Magfur, itu teman saya. Nah, itu namanya influencer. Atau mungkin decision maker, ya boleh juga. Tapi Pak, pelaksana teknisnya siapa? Mbak Ita. Saya punya contoh yang lain soal itu. Jadi sebuah resto, catering kita itu tiba-tiba tidak pernah dapat omset dari sebuah tempat. Saya bilang, ini mesti ada apa-apa, ada bottleneck-nya. Yuk kita riset. Apa urut-urutan orang membeli? Ya, kita fokus ke materi ini ya. Urut-urutan orang membeli. Jadi, Bapak Ibu, orang membeli paket catering itu dari mana untuk pernikahan? Saya bilang begini, coba dicek. Urut-urutan ritual membelinya. 2 pasang orang ingin menikah, lamaran. Oke, habis lamaran, apa yang diputuskan? Tanggal pernikahan. Setelah memutuskan tanggal pernikahan, apa yang dilakukan oleh 2 orang yang mau menikah? Apa coba? Ayo. Pak Mahfur atau teman-teman yang lain? Orang memutuskan menikah, lamaran. Lamaran mengundang Pak Yai, memutuskan tanggal. Habis itu memutuskan apa setelah itu? Untuk menuju ke catering. Audionya belum bunyi. Tamu siapa yang kita undang, dengan menu apa yang sesuai dengan tamu-tamu itu. No. Langkah berikutnya adalah menentukan, kalau bikin undangan, pasti ono tempat untuk acara. Betul? Jadi dia ke tempat percetakan, menentukan tempat, tanggal kan sudah, Pak Yai menentukan tanggal, Pak Dukun menentukan tanggal, lalu dia menentukan tempat acara. Nah, waktu dia telepon tempat acara, Pak, tanggal 29, saged napa mboten niki wonten acara manten, kapasitas 1.000 orang. Yes. Di situ bottleneck-nya, Pak. Waktu dia menentukan tempat,
petugas penjaga tempat merekomendasi. Oh, ini cateringnya ini Pak, kalau mau pakai hiasannya ini Pak, mau pakai dekornya ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, kebetulan catering kita ini tidak mau membayar fee yang cukup kepada penjaga tempat meeting. Akhirnya selalu dijelekkan dan selalu di-skip ke tempat lain. Nah, itulah yang namanya pengambil keputusan membeli. Tadi, kepala dinas atau kepala biksu memutuskan membeli. Yes, tetapi pelaksananya adalah kepala TU. Pelaksananya adalah staf urusan acara atau bendaharawan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kita tidak berbuat baik, tidak baik-baik dengan staf kecil itu, meskipun kepala dinas bilang, pakai tempat itu, dia akan mencoba memberi alasan untuk memakai tempat lain, merekomendasikan tempat lain, menginfluencer, bahkan mengambil decision untuk ke tempat yang berbeda. Jadi, B2B dipahami dengan baik, B2C dipahami dengan baik. Segmen dan target B2B berbeda. Segmen dan target B2C berbeda. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bisnisnya grosir, tapi segmen dan target marketnya adalah retail. Itu perlu dipelajari, perlu dibuat, tapi Bapak Ibu harus fokus kepada B2B. Saya kira itu respon untuk Pak Arifin, Pak Mahfur, dan Pak Saiful. Pak Saiful kayaknya menghilang ini. Mohon izin Pak Zul. Siap. Ya, tadi yang Pak Sur masih di segmen ya. Segmen sudah jelas, kualitas kita sudah memenuhi syarat lah. Strategi dalam apa Pak ya, menyampaikan sehingga orang itu mau datang, itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kita segmen sudah pasti sudah kita petakan misalnya. Kemudian kualitas dan seterusnya juga bisa diadu dengan kompetitor yang lain. Nah, strategi dalam agar orang mau datang itu Pak, maksudnya mau membeli produk kita yang saya maksud. Ya, oke. Kalau di situ berarti sudah masuk ke strategi promosinya, strategi marketingnya. Kalau sudah ketemu, misalnya target marketnya adalah rapat dan pertemuan kantor. Berarti strategi promosinya apa? Ya berarti surat undangan ke dinas-dinas itu, penawaran untuk forum meeting kita. Itu kan targetnya kan berarti kantor-kantor, dinas-dinas, segala macam. Berarti ada paket-paket door to door kita datangi atau bikin gathering-gathering atau kita datangi kantor-kantor itu untuk mengundang mereka bahwa tempat kita punya tempat yang dengan fasilitas begini, paket-paket jualannya begini. Itu kalau konsepnya B2B. Kalau konsepnya adalah B2C, berarti kita mengundang individu-individu. Wah, kalau itu bisa pakai online, misalnya siapa? Misalnya pengen mentarget keluarga-keluarga muda yang merayakan ulang tahun, apa segala macam. Nah, dibikin paket-paket. Seperti itu, Pak, poinnya. Jadi ini kalau memang target marketnya benar, terus produknya memang sudah benar, ya saya kira tinggal menyusun rencana program promosinya. Saya kira gitu, Pak Mahfur. Makasih, Pak. Oke, coba nanti itu bisa jadikan kalau mau bantu beliau itu bisa dijadikan di mapping ini, coba dimasukkan ke strategi mapping itu. Baik, Bapak Ibu. Siap, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai penutup, ya sebentar saja, Bapak Ibu boleh mungkin dipotret saja ya. Ini saya punya contoh, karena mungkin tidak saya share materinya. Contoh Smart Business Map. Minimal seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan, yang pertama, Rangga Kacamata ini menemukan problemnya itu adalah model kesulitan mengecek mata dan servis kacamata.
Sudah kelihatan Bapak Ibu the problem? Sudah, Pak. Yang kedua, Bapak Ibu, dia menentukan siapa, ini ngomong soal target marketnya itu, dia melihat radius 10 kilo, umur 17-25, dia fokus ke Bangil saja. Ini menurut saya, nanti di how big the market, harus sampai menemukan jumlah, who has the problem. Yang ketiga, what your solution, dia fokus kepada periksa mata gratis frame model terbaru. Ini yang paling unggul menurut saya, frame model terbaru, service dan juga garansi. Ya, oke. Berikutnya adalah how big the market. Dia fokus ke laki-laki 20%, perempuan 80%, pelajar dan karyawan di Kecamatan Bangil. Ini yang saya sebut kurang, Bapak Ibu. Harusnya dia bisa menjumlah berapa jumlahnya anak umur 17 sampai 25 ini. How big the market. Kemudian yang kelima adalah apa yang membunuh bisnis ini? Dia melihat stok adalah membunuh, perilaku konsumen ini membunuh, dan teknologi ini membunuh. Karena memang, kalau menurut saya benar ini, perilaku konsumen ini adalah soal tren kacamata, dan teknologi ini benar-benar untuk menentukan ukuran kalibrasi mata. Nomor 6, kenapa orang membeli? Dia memfokuskan kepada ini, Bapak Ibu, kecepatannya, kemudian model yang up to date, memuaskan, kemudian di tempat ini dibikin simple tapi menarik ya, dikasih gambar-gambar, petugasnya menarik, kemudian setiap orang dimintai testimoni online offline dan lain-lain. Bagaimana dia membuat dipilih? Dia memilih B2C. Dia memilih B2C, mencari kacamata yang trendy untuk anak muda. Dia menjual online offline dan dia punya layanan free ongkir. Kemudian bagaimana dia menjual, mempertahankan customer? Setiap customer itu diajak ngobrol dengan baik dan dimintai testimoni, di foto-foto, dimintai upload, kemudian dia kasih bonus kalau beli yang kedua, kemudian dan petugasnya menyambut dengan baik. Itu salah satu contoh modelnya. Kemudian Bapak Ibu, nomor 8, bagaimana meningkatkan omset? Dia, ini kita belum masuk sampai sini ya. Tampilan aja ya, karena mungkin nggak cukup waktu kita. Dia pakai sosmed, dia menggunakan pendekatan vertikal. Jadi tidak membuka cabang waktu itu. Tapi tahun lalu dia membuka cabang. Jadi apakah vertikal, apakah horizontal? Kalau vertikal itu berarti menambah menu, kalau horizontal itu berarti menambah cabang. Kemudian bagaimana mengendalikan biaya? Ini di poin ke-10, ini di profitabilitas bisnis. Dia mengendalikan biaya-biaya nggak perlu, kemudian dia, meskipun ini belum terlalu sempurna Bapak Ibu, misalnya ya memperbesar pemasukan, mengendalikan pengeluaran, harusnya salah satunya mengurangi kerusakan misalnya ya, mengendalikan bahan-bahan baku. Nah, pengendalian bahan baku dia menggunakan stok dengan baik, pemasok di beberapa pemasok dengan pengendalian jumlah yang tepat sesuai kebutuhan yang paling baik dan menjaga kualitas. Dan terakhir adalah bagaimana mengendalikan tim, dia punya strategi, membangun kekompakan tim, membuat standarisasi spesifikasi tugas pokok dan fungsi timnya, dan terus meningkatkan kemampuan timnya. Saya kira itu Bapak Ibu satu contoh yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu di pertemuan besok kita akan bahas DNA bisnis, mungkin juga sangat terburu-buru karena cuma 1 kali, tapi Bapak Ibu besok akan saya berikan beberapa contoh yang bisa di